Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian hadir pada malam hari ini di majelis kajian terjemah Al-Quran kita. Marilah kita sampaikan kembali puji syukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmat yang Allah berikan, kesempatan yang beliau berikan, malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Meskipun di luar sana kondisi cuaca cukup basah ya. Mungkin ini bisa menjadi kendala bagi beberapa saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kami saja tadi ketika kesini sempat terhalang ya, sehingga harus memakai jas hujan. Alhamdulillah kita semua dapat bersua, berjumpa, berkumpul di salah satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Rasulullah sebagai salah satu Riyadul Jannah atau taman surga. Kemudian salat dan salam semoga juga tercurah kepada junjungan kita yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan surah yang ke-102 kalau urutannya itu. Surah yang membahas tentang mengumpulkan harta, atau di sini disebut dengan at-takasur. Ini salah satu surah yang membahas tentang sesuatu yang sangat banyak disenangi manusia. Bahkan kalau di zaman sekarang orang rela meluangkan waktunya siang dan malam untuk melakukan ini. Nah, at-takasur ya. Baik, sebelum kita sama-sama urai, maka kita seperti biasa kita awali dengan sama-sama membaca surah tersebut serta maknanya per kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Iya. Shadaqallahul azim. At-Takasur ini surah Makkiyah ya, ada 8 ayat. Ini kalau kita bacakan potongannya lumayan panjang ya. Tapi ini ada beberapa ayat yang terulang. Ya mudah-mudahan dengan sering diulang-ulang nanti kita semakin ingat ya. Ya, kita baca saja. Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak harta. Hatta zurtum. Sampai kalian masuk. Al-maqabir. Kubur-kubur. Kalla. Sekali-kali jangan. Saufa. Kelak. Ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Summa. Kemudian. Kalla. Sekali-kali jangan. Saufa. Kelak. Ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kalla. Sekali-kali jangan. Lau ta'lamuna. Sekiranya kalian mengetahui. Ilmal yaqin. Dengan pengetahuan yang meyakinkan. Latarawunna. Sungguh benar-benar kalian akan melihat. Al-jahim. Neraka jahim. Summa. Kemudian. Latarawunnaha. Sungguh benar-benar kalian akan melihat. Ainal yaqin. Dengan penglihatan yang meyakinkan. Summa. Kemudian. Latus alunna. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya. Yauma idzin. Pada hari itu. Anin na'im. Tentang kenikmatan dunia. Ya.
Nah, ini beberapa kata ini diulang-ulang. Jadi insya Allah ingat ya. Misalnya kata kalla. Nah, tanpa melihat buku artinya apa? Jangan sekali-kali. Sekali-kali jangan. Summa. Apa artinya summa? Kemudian. Nah, ingat kan? Saufa. Iya. Nah, ini pengulangan-pengulangan. Nanti ada maksudnya ini. Kenapa jadi diulang-ulang? Baik, kita awali dengan pembahasan ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur. Ingat ya, bacanya takasur ya. Bukan takasur. Ya, diusahakan sedekat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum. Alhaakumut takasur. Nah, ini yang pertama ya. Alhaakumut takasur. Nah, ada dua kata di sini, alha dengan kum. Nah, kum artinya kalian ya. Assalamu alaikum. Kalau di hadis itu ada juga assalamu alaika. Nah, kalau alaika berarti satu orang laki-laki. Kalau banyak orang, assalamualaikum. Jadi kalau nanti baca hadis ada bacaan assalamualaika. Nah, itu nggak usah bingung ya. Berarti hadis itu bicara satu orang dengan satu orang yang lain sendirian. Nah, kayak apa kalau kita ketemu sama kawan sendirian? Biasanya assalamualaikum ya. Nah, assalamualaikum. Ya, tapi kalau yang pasnya assalamualaikum. Makanya kan sholawat itu ada ya Nabi salam alaika, bukan ya Nabi salam alaikum ya, bukan ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nggak terlalu masalah ya. Alhaakum, kalian, alha ini berasal dari kata lahwan. Nah, lahwan. Ad-dunya mata'ul gurur. Ad-dunya itu lahwan. Lahwan ini artinya bermain-main. Nah, bermain-main. Ini digabung menjadi alha, tulisannya panjang, itu artinya bermain-main sampai membuat orang itu lupa. Makanya di sini disebut lalai. Nah, alha. Alha ini adalah kondisi orang itu telah lalai. Siapa yang lalai? Kum, kalian. Nah, itu. Kalian telah lalai. Maksudnya alhaakum. Nah, karena kalian telah lalai, maka kemudian apa penyebabnya? At-takasur. Nah, ini asal katanya kasuro. Kasuro artinya banyak. Kalau kasir, nah ini ada yaknya, artinya yang banyak. Nah, jazakallah khairan kasir. Nah, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang banyak. Kasir yang banyak. Kalau kasuro banyak. Ada standar ya?
Haji Dani tadi dari Banjarmasin mau datang, bukan ya? Nah, kasuro banyak, kasir yang banyak ya. At-takasur itu bebanyak-banyakan. Nah, bahasa Banjarnya gitu. Berbanyak-banyakan. Ada tambahan ta dengan alif. Ta dengan alif di sini. Nah, akar katanya ini kasuro menjadi takasur. Nah, kalau ini kasuro banyak, ini takasur, ini bebanyak-banyakan. Berlomba-lomba, bebanyak-banyakan. Iya, bebanyak-banyakan harta supaya kelihatan megah, maka disebut bermegah-megahan. Nah, itu. Jadi telah lalai kalian gara-gara atakasur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta. Ulama rata-rata sepakat bahwa takasur ini adalah berbanyak-banyakan harta. Walaupun di sini nggak ada disebut misalnya atakasuru almal, misalnya berbanyak-banyakan harta, nggak ada disebut ya hartanya. Tapi ulama sepakat ini mengartikan harta. Mengapa demikian? Nah, ini terkait dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah ini. Nah, surah At-Takasur ini. Nah, meskipun At-Takasur ini turun dikatakan surah Makkiyah, namun peristiwa asbabun nuzulnya ini terkait peristiwa di Madinah, yaitu peristiwa kaum Ansor. Nah, ada dua kaum, yaitu kaum Bani Harisah dan Bani Al-Haris. Nah, ini kaum Ansor ya. Itu yang saling membangga-banggakan hartanya. Nah, saling membangga-banggakan hartanya. Oh, kata yang satu, coba lihat nih tokoh kami nih. Oh, untanya banyak. Oh, kurmanya, kebunnya luas. Nah, rumahnya bagus. Nah, kalian apa? Oh, ada, kami harat lagi. Coba lihat yang dikubur tuh. Oh, itu hartanya segunung, sebukit ya. Sampai akhirnya nanti beristilah ada mereka itu yang datang ke kuburan. Ini nah orangnya yang di kuburan, nah hartanya jauh lebih banyak. Supaya nggak kalah, nah, berpanas-panasan lah. Berpanas-panasan. Nah, itu asbabun nuzulnya. Sampai mau datang ke kuburan untuk menunjukkan bahwa mereka tuh kaya. Kalau sudah harta menang karena oke, kami kalah di harta ya. Tapi kami punya anak yang banyak. Wah, banyak anak. Wah, ini kan sedikit kan anaknya. Nah, itu namanya at-takasur. Makanya ulama kemudian menyimpulkan bahwa takasur di sini adalah bebanyak-banyakan, berharat-haratan. Kawannya itu adalah bukan at-takhafur namanya. Nah, sambil hujan ya. Kawannya at-takasur ini adalah at-takhafur. Apa itu at-takhafur? Berbangga-bangga. Nah, begitu ngakunya punya banyak harta, punya banyak kekayaan, lalu mereka menjadi berbangga-bangga. Ngaku paling hebat. Apa bahasa sekarangnya tuh ya? Bisa sugihan lah ya. At-takhafur. Alhaakumu, apa tadi? Telah melalaikan kalian at-takasur. Nah, apa nih paling enak nih at-takasur? Iya, bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan harta. Kedengaran nggak ya suaranya? Ya. Parakan lagi. Tes 1 2. Satu dua. Astagfirullah. Tes.
Kalau nggak mau ya nggak mau. Ya, 1, 2. Dah, pakai mikrofon gini aja. Ya, yang kedua, alhaakumut takasur. Yang kedua, hatta takasur. Karena berbangga-bangga tadi, bermegah-megahan, bebanyakan harta tadi, hatta sampai kalian zur. Zur ini artinya mengunjungi. Nah, dari mana mengunjungi ini? Nah, asal katanya ini. Zara. Zara yazuru. Nah, yang sering kita dengar apa? Ziaratan. Ziarah. Nah, jadi ada istilah ziarah. Ziarah artinya berkunjung. Nah, cuma kalau dalam bahasa kita ziarah itu pasangannya apa? Ziarah kubur. Ya karena memang ini ada juga ayatnya kan? Hatta hingga zurtum, kalian zur menziarahi, mengunjungi makobir kuburan-kuburan. Asal kata apa? Bentuk jamak dari makbaroh. Nah, zara yazuru ziaratan, ziarah. Nah, ini bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia ziarah. Nah, menziarahi kuburan artinya mengunjungi kuburan. Nah, kalau mengikuti asbabun nuzul tadi ya sampai mendatangi kuburan untuk membuktikan ini loh orang yang kaya itu. Nah, ini sebelum masuk ke makna yang lain lah. Jadi ziarah. Ziarah itu maknanya umum, mengunjungi. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang mau mengunjungi saudaranya di lain daerah, bisa saja dia menyebut ziarah. Nah, bukan berarti kuburan ya. Karena kita ini keseringan memakai ziarah kubur, jadi misalnya saya mau mengunjungi pian, lo mau ziarah ke tempat pian, oh, saya kan udah mati lagi ya, belum mati lagi kok diziarahi. Nah itu nggak salah. Jadi ziarah itu adalah kunjungan. Zurtum hatta hingga kalian zur menziarahi makobir kuburan-kuburan. Nah ini nanti kita akan ambil penjelasan ulama terkait ini ya. Ini kita penjelasan per kata dulu ya. Hatta zurtumul makobir. Hatta apa tadi? Sehingga zurtumu, tumnya ini kalian, zurnya mengunjungi, al makobir kuburan-kuburan. Nah, kalau satu kuburan namanya makbaroh. Tapi ada juga makna makobir ini adalah pintu kuburan. Hatta zurtumul makobir. Nah, kemudian yang ketiga, kalla. Nah, ini ingat ya, lanya ini ada
Ya, la-nya ini ada satu alif, jadi dibacanya kalla, kalla, gitulah. Jangan dibaca kalla gitu aja lah. Harus ada 2 harokat itu. Kalla, sekali-kali jangan. La-nya ini jangan ya. Saufa. Nah, saufa artinya saufa akan atau kelak ya. Saufa ta'lamun. Ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ya. Kalla artinya sekali-kali jangan, saufa kelak. Ta'lamun. Taknya ini kamu, waw nunnya orang banyak. Nah, kamu orang banyak berarti menjadi kalian. Kemudian al, ain, lam dan mim. Nah, alima, alama, nah, alima ya'lamu. Alima mengetahui. Makanya kalau ilmu artinya nah kalau ilmu artinya pengetahuan. Alima mengetahui, kalau ilmu pengetahuan. Ta'lamun kalian mengetahui. Nah, itu caranya. Nah, datang tuh kayaknya Ustaz Dani. Kala jangan begitu, artinya jangan bermegah-megahan, jangan kalian lalai sampai masuk kuburan. Karena kala kelak saufa kalian kelak ta'lamun akan mengetahui akibat bermegah-megahan tadi, akibat berlalai-lalai tadi. Nah, ini nanti kita akan sampaikan ya. Kala saufa ta'lamun. Kemudian summa. Diulang lagi ini, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, pada ayat keempat diulang lagi, summa kemudian kalla. Jangan begitu, jerama. Saufa kelak ta'lamun. Kalian akan tahu. Wah. Berapa kali Allah mengulang ini? Nah, 2 kali ya. 2 kali Allah mengulang. Kalau sudah 2 kali ini berarti kalau dalam bahasa Arab ini ya monggo Haji Dani ini dari Banjarmasin. Nah. Dari Banjarmasin. Istilah datang menyempatkan hadir acara malam hari ini. Alhamdulillah sampai dengan selamat lah. Iya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian akan benar-benar mengetahuinya nanti. Nah, ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dulu apa makna dari ayat pertama dan kedua ini. Nah, untuk memahami ini ada salah satu hadis yang menarik di zaman Rasulullah SAW. Jadi suatu hari sahabat Nabi itu melihat seorang laki-laki lah yang badannya itu besar, berotot. Nah, bahasa kita, ya mungkin kalau sekarang tuh orang yang sering nge-gym itu ya, wow, berotot. Yang membelah kapak, membelah kapak. Membelah kayu ya. Berarti masih bagus konsentrasinya lah. Mengapak kayu atau membelah kayu pakai kapak. Oke.
Jadi lakian ini tenaganya dia kuat, badannya besar kan, ototnya gede. Nah, jadi jar sahabat, ini kok gaweannya sehari-hari membelah kayu ini. Nah, sayang sekali. Kenapa sayang? Kenapa tenaganya yang ganal ini kadang dipakai untuk berjihad saja fisabilillah. Oh, pada saat itu kan musuh dari Quraisy sering menyerang, dari Yahudi sering berkhianat, dari Romawi mengancam, Persia mengancam. Kenapa? Dia ini kada umpat berperang aja fisabilillah. Nah, itu. Sayang benar ini. Oh, orangnya kuat. Kan kalau perang perlu orang badannya kuat kan, kata Nabi, jangan berkata demikian. Nah, jangan berkata demikian. Kenapa kata Rasulullah? Kalau dia bekerja menebang membelah kayu itu untuk mencegah dirinya supaya nggak mengemis, nah, supaya kada meminta-minta, ya kan? Maka kata Rasulullah itu dia berada fi sabilillah. Artinya dia begawe untuk makan supaya dia nggak minta-minta, itu fisabilillah. Nah, yang kedua, kalau dia bekerja untuk menafkahi keluarganya yang lemah, misalnya punya ibu atau ayah tapi lemah, itu juga fisabilillah. Atau dia menafkahi anak dan istrinya, itu juga fisabilillah kata Rasulullah. Akan tetapi, kalau dia begawe tapi hasilnya hanya untuk ditumpuk-tumpuk supaya kelihatan sugih, itu namanya fisabili syaitan kata beliau. Itu namanya di jalan syaitan. Nah, jadi kalau orang bekerja untuk nyari makan itu fisabilillah, tidak masuk di sini. Nah, tapi kalau bekerja untuk menumpuk-numpuk harta, nah ini hati-hati. Nah, bagaimana uraiannya? Nah, mengutip keterangan dari salah satu guru kita. Jadi ulama itu membagi mencari nafkah itu ada 4 hukum. Nah, 4 hukum mencari nafkah itu. Yang pertama itu wajib. Nah, wajib seperti laki-laki tadi. Kalau bekerjanya untuk memenuhi nafkah dirinya atau nafkah keluarganya, itu wajib. Wajib. Nafkah dirinya dan anak istrinya, itu wajib. Sekedar mereka sampai bisa makan. Ya, kalau sekarang mungkin bisa berpakaian, bisa memiliki tempat tinggal. Ya, meskipun menyewa juga kada apa-apa kan, kalau belum punya rumah sendiri. Nah, yang kedua, bekerja itu sunnah. Sunnah kalau bekerjanya itu niatnya, kalau bahasa kitab itu litasadduk, untuk bersedekah. Nah, bersedekah. Jadi setelah dia bekerja untuk menafkahi anak istrinya, lalu dia mencari tambahan yang niatnya untuk bersedekah, maka itu hukumnya sunnah. Dan sekarang itu kan banyak pintu-pintu sedekah. Nah, banyak pondok pesantren, banyak sekolah, banyak masjid, banyak perjuangan Islam, ya kan? Mensiarkan Islam, mendakwakan Islam, membantu pengajian seperti ini. Nah, kalau bekerjanya itu untuk seperti ini, maka sifatnya sunnah. Dan yang ketiga, bekerja itu mubah. Mubah itu kalau tujuannya hartanya itu untuk tanaum, nama bahasa kitabnya. Artinya untuk bersenang-senang. Misalnya sudah punya rumah, tapi hasil mau dibagus-bagusin rumahnya. Punya makanan, bisa makan, tapi pingin makanan yang lebih enak, misalnya. Bisa datang ke warung cobek, atau misalnya warung itik. Nah, itu kan ingin enak-enak gitu. Nah, itu bisa.
Atau misalnya pingin roti yang enak kan, datang ke Aremania Bakery. Nah itu pingin yang enak-enak kan, itu sifatnya mubah. Jadi kita bekerja untuk yang seperti itu mubah. Tapi mubah ini bisa masuk ke pahala, bisa masuk ke dosa. Bisa berpahala kalau mubahnya itu menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, untuk memperkuat ibadah misalnya dinyamani liur, dinyamani awak supaya tambah sehat. Tapi bisa jadi dosa kalau itu untuk membangga-banggakan. Dan yang keempat, itu adalah haram. Yang haram tadi, ketika ini sudah terpenuhi, ini sudah ada, tapi masih numpuk-numpuk harta. Padahal duit yang ada, tanah yang ada, rumah yang ada, misalnya harta ini cukup untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi masih numpuk-numpuk harta, tanpa ada tujuan. Nah, itu bahaya. Ini masuk kategori haram. Dan inilah yang dimaksud dengan at-takasur. Kedada jelas, kedada keinginan. Nah, makanya kalau dalam Islam, harta itu diatur. Diatur supaya tidak menumpuk pada 1-2 orang. Makanya ada istilah harta umum, ada harta pribadi. Nah, harta-harta umum nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Nah, kalau dimiliki pribadi, larinya ke sini. Bahaya. Wah, hujannya tambah deras nih. Kedengaran nggak ya? Jelas aja ya. Nah, untung ada mikrofon tadi. Wali sih ini paham bener nih. Pacangan hujan deras ya. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut ya. Jadi takasur ini bagi yang ini, menumpuk-numpuk harta tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud yang jelas. Nah, itu. Bagi mereka yang takasur seperti itu, hati-hati. Kalau dia takasur sampai makobir, sampai masuk kubur, maksudnya sampai meninggal, nggak sempat taubat, maka dia masuk neraka. Nanti disebut dengan namanya jahim, jahannam. Tapi kalau dia takasur sebelum masuk kubur dia bertobat, maka insya Allah dia selamat. Nah, jadi para ulama menjelaskan, berhati-hatilah kalian dengan takasur. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan seperti ini, menumpuk-numpuk harta aja. Nah, kemudian kata kala sofa ta'lamun, karena nanti pasti kalian akan mengetahuinya. Kala sofa ta'lamun, ingat kelak pasti kalian akan mengetahuinya. Nah, diulang-ulangi. Kalau ada diulang-ulangi ini berarti namanya penguat dalam bahasa Arab. Penguat. Ini pasti terjadi. Tidak akan mungkin tidak. Nah, begitu kan. Kelima, ya. Kita bacakan aja ya yang kelima ini ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla, jangan begitu kata. Makanya dalam ada bahasa kalau, jikalau. Nah, itu dalam bahasa Arabnya lau juga, artinya seandainya. Jika kan gitu. Lau ta'lamuna, jika kalian mengetahuinya, yang yakin, ilmu yang pasti. Nah, ada ulama yang mengatakan
Itu mata batin, artinya di dunia pun dia bisa melihat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nanti setelah di akhirat pasti kalian akan mengetahuinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmal yakin. Kalau sudah di akhirat kan di hadapan mata. Jadi sudah nggak ada bantahan lagi. Akan masuk surga, ada yang membantah. Tapi kalau nggak ada benar mata sudah. Itulah yang disebut ilmal yakin. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Maka ketika seperti itu kata Allah, la tarawunnal jahim. Maka kalian akan melihat jahim. Nah, menariknya ini Allah menggunakan la tarawunna. Ini langsung 6 ya. Ya. Ini menggunakan kata la. Mudah-mudahan enggak salah ya. La tarawun. La tarawunna. La tarawunna. Nah. Maaflah dihapus sedikit di atasnya. La tarawunna ini adalah ada tiga nih ya. Ada la satu, tarawu dan na. Nah, la ini artinya sungguh. Ya, kita sudah beberapa kali membahas la ini artinya sungguh ya. Ini dibacanya pendek loh, jangan panjang ya. Kalau panjang berubah nanti. Misalnya terbaca la, nah, la tarawun artinya tidak nanti. La artinya sungguh, tarawun, taro ini kalian melihat, artinya kalian akan melihat. Nah, ada tasdid, ini harus dibaca la tarawunna, artinya sungguh bujur-bujur atau benar-benar. Jadi Allah Ta'ala menggunakan dua kata penguat, menggunakan la dengan anna. Nah, artinya ini pasti terjadi. Pasti terjadi. La tarawunna. Seperti ketika Rasulullah menggunakan kata la tubtahanna. Kalian pasti akan menaklukkan. Nah, itu pakai la dengan anna. Ini ada tasdidnya. Ini harus dibaca. Kalau ketinggalan membaca nanti berarti ada yang kurang. La tarawunna. Nah, itu kurang. La tarawunna. Ini harus ada tasdidnya ini. Bisa dibaca dengung 2 atau 3 harokat. La tarawunna. Kalian kata Allah pasti benar-benar akan melihatnya. Ada keraguan lagi. Oke, pasti melihatnya. Nah, itu bisa jadi bisa melihat, bisa kada kan. Tapi kalau begini la tarawunna, kalian pasti akan benar-benar melihatnya. Apa yang dilihat? Al-jahim. Jahim itu adalah neraka jahim. Ada juga yang mengartikan neraka jahanam. Tapi yang mirip-mirip aja lah. Yang jelas nerakanya itu api yang menyala-nyala dan membakar. Kemudian ayat ke-7, summa la tarawunna, kemudian kalian juga pasti akan melihat lagi ainal yakin. Ain artinya mata, al yakin ya dengan yakin. Nah, kalian akan melihat dengan mata yang yakin, dengan pandangan yang yakin. Ainal yakin. Kemudian summa latus alunna. Nah, ini pakai latus alunna lagi nah. Ayat ke-8. Ini juga pakai latus lagi ya. La lagi ya. Nah, latus alun. Ini la lagi, ini tu as alunna. Wah. Nah, ini pakai latus alunna, mirip kayak latarawunna tadi. Jadi la-nya ada, kemudian enna-nya ada. Latus alunna, tus alu. Itu asal katanya tas ulu. Tas ulu bertanya. Kalau tus alu berarti ditanya. Nah, akar katanya ini. Sa'ala. Nah, sa'ala itu bahasa Arab. Sa'ala yas'ulu su'alan atau
mas'alatan. Nah, jadi kalau ada mas'alah, itu mas'alah itu mengambil dari bahasa Arab. Sa'ala ini. Mas'alah. Jadi mas'alah itu pertanyaan. Nah, soal pertanyaan. Soalan bisa juga. Bahasa Indonesia itu banyak diambil dari bahasa Arab ya. Latus alunna, kalian pasti akan benar-benar ditanya yauma izin pada hari itu, yauma hari anin naim. Apa yang ditanya? Anin naim. Naim artinya naim. Nah, naim nikmat. Naim itu nikmat yang banyak sebenarnya. Kalau nikmat saja itu nikmah. Maaf jadi miring-miring tulisannya lah. Tulisannya miring. Nah, kalian akan ditanya tentang naim, ya. Nah, naim, ya. Naim itu artinya nikmat yang banyak. Kalau nikmatnya cuma satu namanya nikmah. Nah, jadi kalau pasangannya namanya nikmah itu berarti satu aja itu nikmatnya. Kalau mau bagus tuh pasangannya naim. Banyak itu nih. Tapi maaflah bila pas ada kebetulan sama. Kuyan aja ini. Naim artinya nikmatnya banyak. Kalau nikmat, nikmah, nah itu artinya nikmatnya satu saja. Nah, nikmatun kah, nikmatin kah, atau nikmatan, ya, terserah saja. Nah, itu. Nah, nanti kalian, kata Allah, latus alunna yauma izin anin naim. Annya itu tentang semua nikmat. Nah, ulama banyak mentafsirkan ini. Ada yang nikmat makanan. Nah, karena Rasulullah pernah mengajak Sayyidina Umar dan Abu Bakar menuju tempat seseorang. Lalu disajikan makanan yang enak. Nah, kata Rasulullah, ini adalah nikmat yang nanti kalian akan mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban. Nah, nikmat makan saja dimintai pertanggungjawaban kita. Makanannya halal, cara mendapatkannya halal, itu pun nanti akan ditanya. Nah, ya, akan ditanya. Apalagi nikmat yang lain, gitu kan? Nah, kata ulama, at-takasur ini, orang yang berlebih-lebihan berbanyak-banyakan harta ini sebenarnya harta yang halal ini. Misalnya dia jualan, bahan bakunya halal, transaksinya halal, modalnya halal, bakat pulang. Tapi bebanyak-banyakan ini saja bisa masuk jahanam. Apalagi yang ada haramnya, itu nggak usah dibahas lagi dah. Yang ada haram-haramnya itu tadi, bahan bakunya ada yang haram, modalnya ada yang haram, apalagi transaksi. Nah, itu kada masuk di sini karena dia pasti masuk dah di itu haramnya. Ini yang halal saja seperti ini nggak boleh, ya kan? Nggak boleh berbanyak-banyakan. Nah, itu. Karena nanti semua nikmat itu akan tus'alun. Kalian semua nanti akan ditanya. Nah, tapi ditanya di sini kata ulama bukan berarti langsung dihukum. Cuma dimintai pertanggungjawaban dari mana asalnya. Kan banyak tuh hadis-hadis ya yang menjelaskan. Nah, beberapa, kalau harta itu memang paling repot ya, dua pertanyaannya kan. Harta itu dari mana didapat dan kemana membelanjakan. Kalau kena kayak rumus bubuhan itu, bubuhan adingnya Rembo tuh kan, dari mana didapat nggak jelas, tapi kena kemana membelanjakan, disumbangkan kemana-mana, misalnya kan kayak itu. Ya, tidak bisa juga karena toharat dua pertanyaannya. Kalau ilmu kan kemana atau untuk apa engkau ilmu itu dimanfaatkan. Kalau ilmu kan nggak masalah, dapat di mana aja. Tapi yang penting dimanfaatkan apa tidak. Nah, terus apa lagi yang ditanya itu? Harta, ilmu, umur. Kalau umur juga nggak ditanya dari mana loh. Umur sudah ditetapkan Allah. Tapi umurmu kau pakai untuk apa? Nah, setiap detik yang kita terima itu untuk apa? Nah, nanti yang paling berat itu ya ini. Karena nanti ditanyakan ini. Ini salah satu paling berat. Makanya salah satu sahabat yang terkenal sugih itu siapa?
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika mendengar hadis nanti bahwa dia terseok-seok, aduh dia berjalan tuh, nah. Itu dia nangis betul dia. Padahal Abdurrahman bin Auf itu ketika dia dapat harta itu sampai bingung dia, untuk apa ini harta? Kata ibunya, udah sedekahkan saja. Disedekahkan semuanya hartanya. Sampai tidak ada satupun warga Madinah itu yang kada pernah merasai harta Abdurrahman bin Auf. Kata Ustadz Budi Asari. Makanya ketika Khalifah Utsman bin Affan menjelang kematiannya, bukan menjelang kematiannya, beliau sempat berpesan, seandainya aku meninggal, kata Utsman, aku nanti berharap Abdurrahman bin Auf lah yang menjadi khalifah berikutnya. Saking masyarakat Madinah saking sukanya, karena orangnya dermawan sekali, berbagi harta. Tapi begitu mendengar itu, Abdurrahman bin Auf, jangan aku sibuk membuang harta nih aja, aku sudah sangat repot katanya. Ya kan, membuang harta nih lah, disedekahkan semua orang udah malah bertambah lagi, anehnya kan? Sudah disedekahkan maksudnya ini supaya dihabiskan kan, supaya jadi nggak tersiok-siok lagi jalannya. Malah bertambah 2 kali lipat. Nah, malah bertambah banyak. Ya sampai akhirnya kemudian Khalifah Utsman menjelang mulai garing-garing, beliau menulis wasiat bahwa dalam suratnya itu nanti yang akan menggantikan sebagai khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi surat itu bocor ke telinga Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika benar isi surat itu, maka matikan saya ya Allah sebelum Khalifah Utsman mati. Ternyata 3 bulan sebelum Khalifah Utsman meninggal, Abdurrahman bin Auf dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabul doanya, hendak mati karena kada hendak menjabat, hartanya udah kebanyakan. Nah, itu. Nah, kalau kayak gitu nggak masuk di sini. Nggak masuk karena beliau memang ingin menginfakkan hartanya. Ya kan? Tapi itu pun kata Nabi nanti terseok-seok. Kadang kayak kalau yang lain kan larinya kayak angin gitu, bisa berlari buka masuk surga. Kalau sidin hendak juga kan, tapi ternyata wallahu alam. Nah seperti itu. Jadi memang harta itu sangat menyilaukan, tapi juga memang menjadi ujian yang berat bagi manusia. Ya demikian. Ini mohon maaf ya, kada ditulis semuanya lah karena beberapa katanya terulang. Dan kondisinya juga tadi kurang memungkinkan. Ya. Ya demikian yang bisa ulun sampaikan malam hari ini. Kalau ada yang mau dibahas, disampaikan, silahkan.